berada di gedung DPR RI dan sedang bersama Rahmat Imran, salah satu aktivis di Provinsi Gorontalo yang akan menghadiri rapat dengar pendapat di Komisi 7 DPR RI. Konon kabarnya RDP itu ditunda. Nah, kita akan mewawancara Bung Rahmat Imran. Kenapa RDP itu ditunda? Kami secara resmi diundang oleh DPR RI Komisi 7 melalui surat dari Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko, di mana pada hari ini kita diundang untuk rapat dengar pendapat. Yang diundang pada hari ini adalah pihak Kementerian Minerba, ESDM, kemudian PJ Gubernur Gorontalo, Bupati Pohuwato, pihak perusahaan PT Merdeka Gold, kemudian pihak keluarga ahli waris penambang, dan yang terakhir adalah Front Pemuda Mahasiswa Gorontalo yang ada di Jakarta. Nah, tepat pukul 13.00 kita diundang untuk menghadiri RDP. Pada saat kita sudah berada di gedung ini, di gedung DPR yang sama-sama kita banggakan, justru malah kita kemudian disodorkan dengan surat pembatalan RDP yang secara resmi ditandatangani oleh Dasko. Yang paling lucu adalah surat RDP pembatalan tersebut itu tidak punya stempel DPR RI. Ya, sementara surat RDP kami resmi ditandatangani Dasko dan distempel DPR RI. Itulah yang kami curiga, jangan sampai ada permainan. Takutnya Komisi 7 DPR RI sudah masuk angin dengan proses adanya RDP pada hari ini. Ingat bahwa RDP itu dilindungi oleh undang-undang. Apa hasil kesimpulan rekomendasi daripada DPR RI melalui proses RDP itu dilindungi oleh undang-undang. Dan itu akan menjadi produk hukum. Mau nggak mau, perusahaan harus menjalankan apa yang menjadi keputusan RDP tersebut. Nah, yang saya garis bawahi dalam kesempatan kali ini, saya lihat perusahaan terlalu takut dengan adanya pelaksanaan RDP pada hari ini. Kenapa kemudian harus ada penundaan RDP? Kenapa kemudian harus ada penyusupan terhadap para anggota-anggota DPR Komisi 7 pada khususnya terkait RDP pada siang hari ini? Kalau perusahaan merasa tidak bersalah atau perusahaan kemudian merasa ini adalah hal yang tidak perlu dicemaskan, kenapa harus dibatalkan? Inilah yang kita garis bawahi. Kita sudah ketemu dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan RDP tersebut, terutama DPR RI, jauh hari sebelum adanya pelaksanaan RDP. Tetapi justru alasan mereka bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah arahan pimpinan, dan justru pimpinan yang sudah masuk angin dalam proses RDP yang ditunda atau dibatalkan pada kesempatan kali ini, Bung. Para penambang Gorontalo itu sudah berada di Jakarta. Bagaimana dengan mereka? Karena kami dengar mereka dengan biaya pribadi datang ke Jakarta untuk menghadiri RDP ini. Iya, jadi semua unsur yang diundang sudah berada di Jakarta. Ada 6 lembaga yang diundang dalam hal ini. Yang pertama adalah Kementerian SDM, kemudian PJ Gubernur, Bupati Pohuwato, pihak penambang, mahasiswa, maupun keluarga dari penambang itu sendiri dalam artian koperasi. Itu mereka sudah berada di Jakarta, sudah siap melaksanakan RDP. Tetapi dari pihak DPR RI ini membatalkan dengan sepihak adanya RDP tersebut. Kan sayang, Bung. Gimana itu para penambang perwakilannya sudah berada di Jakarta dengan mendanai biaya anggaran tiket pesawat, hotel, akomodasi, dan operasional lainnya itu didanai dengan patungan dari warga, dari para penambang untuk sampai ke Jakarta, menyampai aspirasi, menyampai apa yang menjadi keluhan daripada rakyat itu sendiri, bagi rakyat penambang itu sendiri, tapi sampai ke Jakarta justru tidak ada hasilnya, hampa. Itulah yang kita perjuangkan, bagaimana agar supaya RDP ini tetap jalan. Kira-kira ada informasi kapan RDP ini akan dilakukan kalau hari ini ditunda? Nah, itulah yang sangat kita sayangkan. Kalau penundaan RDP pada hari ini, maka kita akan ada penundaan RDP 20 hari pasca reses. Karena kita tahu bersama bahwa pada tanggal 4 ini akan ada reses dari DPR RI.
sampai 20 hari ke depan. Jadi kemungkinan di tanggal 24 baru kemudian bisa kembali dijadwalkan untuk adanya pertemuan. Kan para penambang nggak mungkin selama 20 hari nginap di sini, ya kan, luntang-lantung di Jakarta tanpa ada proses penyelesaian yang tepat gitu. Jadi kami minta kepada DPR masih ada 1 hari waktu untuk mereka bisa melakukan rapat. Kalau sudah tanggal 4 mereka pasti sudah berangkat menuju ke lokasi reses masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Ya. Oleh karenanya kami meminta 1 hari kesempatan pada besok hari agar segera dijadwalkan kembali RDP-nya. Terbakarnya kantor bupati itu pada demonstrasi yang terjadi di Gorontalo di Kabupaten Powato akibat dari konflik lahan pertambangan ini mengakibatkan 30 orang telah ditetapkan sebagai tersangka orang Gorontalo. Ini bagaimana nasib mereka nanti? Apakah ada advokasi terhadap mereka? Yang pertama, kasus ini kelalaiannya adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini Bupati Pohuwato. Karena Bupati Pohuwato tidak mampu melakukan komunikasi antara pimpinan daerah dengan massa aksi. Sehingga terjadilah aksi anarkis pembakaran tersebut. Ini kurangnya komunikasi Bupati menyebabkan dampak kantor Bupati dibakar. Yang kedua adalah ini ada unsur dari pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, yang tidak waspada atau menjaga aset-aset daerah yang tentunya akan menjadi amukan massa. Harusnya polisi sudah mampu mengantisipasi adanya ribuan massa yang menggelar demonstrasi sehingga tidak terjadi yang namanya pembakaran fasilitas-fasilitas negara.